Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Di awal tahun 2025 ini, Bali Pos Talk kembali hadir dan kita akan mengupas persoalan-persoalan lama mungkin yang belum kita tuntaskan, bagaimana di tahun 2025 dan di masa yang akan datang. Terutama soal pariwisata Bali, nasibnya seperti apa, karena belakangan banyak sorotan terhadap pariwisata Bali yang lambat laun justru menjadi beban bagi Bali, merusak lingkungan, mulai mengkikis budaya dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira masa depan pariwisata Bali? Saya akan mewawancarai akademisi di Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa, saya, dan dia juga adalah mantan ketua Warmadewa Research Center, Bapak Nyoman Gede Mahaputra. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Ketemu lagi ya, lama tidak pernah wawancara lagi. Dan saya kangen dengan suara-suara kritisnya Pak Mang nih. Kalau kita bicara tentang pariwisata Bali, hari ini kita melihatnya seperti apa kalau dalam pandangan sendiri? Ya, mungkin kita lihat tren dulu ya. Dari awal dia diperkenalkan sebagai pariwisata massal di tahun 70-an. Dari awal memang idenya tidak datang dari orang Bali. Jadi idenya memang datang dari luar. Orang Bali pada waktu itu nggak paham apa itu pariwisata. Jadi 2 dekade setelah itu tidak terjadi apa-apa dengan Bali. Sampai tahun 90-an tidak banyak hal yang terjadi. Kita mungkin masih ingat tahun 70-an, 80-an masih baik-baik saja gitu. Tetapi ide itu ternyata menggandeng pinjaman yang cukup besar di Bank Dunia. Tahun 90 mulai ada kekhawatiran bahwa kita tidak akan bisa mengembalikan uang itu. Tahun 90 itulah mulai dibuka selebar-lebarnya pariwisata untuk investor luar. Di Bali ya? Di Bali ya. Jadi kita mungkin masih ingat, Pak Winata mungkin masih ingat tahun 90-an sampai 2000 ada banyak demo BNR, ada banyak demo serangan, Pecatu, di Kesiman. Itu sebenarnya momentum di mana investor itu ditarik dibuka lebar-lebaran Bali ini. Ya, diberi peluang seluas-luasnya untuk mengembangkan Bali, sementara masyarakat Bali masih masyarakat agraris. Terjadi benturan antara yang agraris dengan yang berbasis investasi. Nah, disitulah mulai ada benturan. Tetapi tahun 2000, meskipun ada benturan, pemerintah tetap menjalankan program-program kepariwisataan dan pelan-pelan masyarakat Bali mulai masuk ke dalam industri ini. Nah, saat masyarakat Bali mulai masuk, tahun 2002 ada bom. Tiba-tiba kolaps. Orang Bali mulai menyadari, ternyata saya tidak bisa hidup tanpa pariwisata. Setelah tahun 2002 itu hampir tidak pernah ada penolakan terhadap hal-hal yang berbau pariwisata. Itu artinya apa? Sudah terjadi shifting di dalam masyarakat Bali. Orang tidak lagi menolak investasi yang masuk atas nama pariwisata ya? Atas nama pariwisata, pasca bom Bali. Pasca bom Bali itu. Nah, ada banyak program dari pemerintah untuk membalikkan pariwisata di Bali tahun 2002 itu sampai mulai menanjak naik. Jadi tahun 90 sampai tahun 2002 sempat naik, turun. Setelah 2002 sempat ada kekhawatiran ini akan terus turun, tetapi digelontorkan dana yang cukup banyak untuk promosi pariwisata, pemulihan pariwisata Bali sehingga naik lagi. Nah, begitu pariwisata naik muncul spekulan lahan. Wah, ini menguntungkan nih, ayo kita beli tanah di Bali. Tahun 2000-an setelah bom Bali itu mulai ada spekulasi investor-investor membeli tanah untuk disimpan karena ada tren pariwisata yang terus naik. Ya. Ditambah lagi penolakan sudah tidak semasif tahun 90-an. Jadi ada dua gerakan yang membuat munculnya spekulasi lahan yang cukup tinggi. Jadi sampai tahun 2000, katakanlah tahun 2002 sampai 2019 mungkin sekitar 2 dekade kurang naik terus ya. Sampai ada COVID lagi. Kena hantam lagi ya? Kena hantam lagi gitu ya. Betul-betul kolaps waktu itu. Hampir seluruh Bali lah kolaps waktu itu. Nah, setelah COVID, spekulan naik lagi karena kunjungan digenyot lagi oleh pemerintah dengan kemudahan pemberian visa, banyak sekali kemudahan sebetulnya yang tidak kita sadari yang menarik. Dan momentum 2019 karena COVID itu juga semakin semakin membuat orang Bali ini betul-betul merasa sangat tergantung dari pariwisata. Persis ya. Maka pariwisata harus dilindungi, harus diberikan ruang selebar-lebarnya. Tidak ada lagi kritik terhadap pariwisata karena kita semua masuk ke dalam industri yang sama. Tidak ada autokritik. Setelah COVID ini hampir tidak ada autokritik terhadap perjalanan pariwisata. Paling ada gerundelan di tengah di
pinggir jalan gitu kan. Jalan, ya. Soal macet lah, soal banjir. Tapi tidak pernah boom besar tuh tidak pernah terjadi. Tidak pernah lagi terjadi, ya, artinya kritik terhadap para investor atau investasi atau program-program pemerintah yang mencoba untuk katakanlah mengeksploitasi Bali gitu ya. Benar. Nah, kalau kita lihat angkanya setelah COVID itu angkanya mungkin belum mencapai angka sebelum COVID. Angka jumlah wisatawan maksimal ya, mungkin masih 7 jutaan gitu ya, belum mencapai angka maksimal. Tetapi periode dari 0 sampai 7 juta itu kurang dari 2 tahun. Jadi sangat tinggi lonjakannya. Kalau untuk sebelum COVID untuk mencapai angka 7 juta itu kan puluhan tahun baru tercapai. Tapi sekarang sangat cepat. Belum mencapai. Nah, inilah pemerintah bilang belum over tourism karena angkanya belum. Tetapi tidak dilihat speednya, tidak dilihat jangka waktunya. Nah, kecepatan naik ini yang disukai investor. Semakin cepat naik, duit bakal semakin cepat balik kan. Spekulasi kembali muncul setelah tahun 2022 ya, 2002. Dalam 2 tahun lonjakan kunjungan sangat tinggi. Bayangkan dalam 5 tahun, kalau grafik ini kita lanjutkan terus, dalam 5 tahun akan berapa orang yang datang ke Bali. Nah, proyeksi-proyeksi inilah yang dipakai sebagai landasan investor untuk berhitung. Nah, ini yang tidak dilihat. Dan itu kemudian menyebabkan semakin banyak investasi masuk ke Bali, semakin banyak investor masuk ke Bali yang bidang pariwisata. Ya, villa, termasuk juga infrastruktur ini ya. Ya, ada 3 tren yang masuk ke Bali setelah 2022. Yang pertama adalah villa. Villa, rumah-rumah kecil yang izinnya adalah membangun rumah karena lebih mudah ngurusnya di dinas perizinan. Tetapi perputaran uangnya sangat cepat, bukan dari sewa, tapi dari alih kepemilikan. Dijual lagi, dari situ duit itu bekerja seperti itu, dari alih kepemilikan. Nah, tren yang kedua adalah tren pembangunan hotel-hotel bambu, tenda, glamping dan seterusnya. Karena apa? Karena dengan cepat mereka bisa membangun. Sekarang naruh duit, 6 bulan lagi sudah bisa jualan. Karena nggak perlu nunggu 2 tahun. 2 tahun lagi mungkin tren berubah. Jadi mereka itu yang banyak terjadi. Itu yang terjadi pada daerah Kintamani, Bangli gitu ya. Ya, daerah Sidemen, daerah Karangasem banyak sekali glamping Kintamani karena investasinya tidak begitu besar, balik modalnya cepat. Ya, karena orang juga berbondong-bondong datang ke situ gitu ya. Nah, yang ketiga adalah yang enclave. Enclave ini adalah kawasan tertutup yang dibangun khusus untuk pariwisata. Di Ubud ada Parkyu misalnya ya, ada sekelompok investor yang menguasai lahan yang sangat luas, lalu ada di Ubud. Lalu dia membangun sesuatu di dalamnya tanpa orang luar tahu. Orang lokal nggak bisa akses ke situ kecuali yang bekerja di situ. Jadi enclave ini sekarang mungkin ada 10-an mungkin lebih ya di Bali. Ya di Bali yang di Ubud, di Canggu, di Seminyak, di Karangasem, Sanur mungkin sebentar lagi akan punya. Sanur udah punya. Enclave yang disponsori pemerintah dalam bentuk KEK. Kita nggak bisa. Sanur dan Serangan itu tadi. Dan Serangan, nah itu yang disponsori pemerintah juga ada. Namanya KEK ya? KEK, itu sebenarnya pembangunan. Tapi itu eksklusif sebenarnya. Eksklusif ya, dia enclave. Nah, memang di awal kita memang membangun enclave, Nusa Dua itu adalah enclave, tapi tujuannya melindungi budaya Bali. Bukan untuk tujuan seperti yang sekarang investasi dan untuk diledakkan gitu, menjadi sesuatu yang bisa sangat menguntungkan secara kapital. Nah, inilah yang membuat kita mulai kehilangan kontrol, orang Bali mulai kehilangan kontrol atas lahan-lahan yang dimiliki. Baik pembangunan villa kita nggak bisa kontrol karena alih kepemilikan mudah. Baik yang glamping karena izinnya tidak perlu ribet karena bangunannya semi permanen. Baik yang enclave karena seluruh kawasan sudah dibeli. Jadi sudah mereka yang menguasai, jadi mereka bisa melakukan banyak hal di situ. Nah, 3 hal ini membuat keluhan-keluhan itu mulai muncul gitu ya. Keluhan-keluhan itu muncul sekali lagi karena ketidakmampuan kita untuk mengontrol pembangunan di Bali. Jadi kita mengeluh karena kita sudah tidak merasakan dampaknya, tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Ya. Apa-apain protes juga nggak bisa. Dengerin gitu ya. Sudah di backup dengan undang-undang segala macam kan. Nah, jadi secara legalnya sudah sah. Gitu. Sudah sah jadinya gitu. Nah, ditambah lagi tanpa kita sadari, ternyata otonomi daerah juga membawa dampak buruk dari sisi pembangunan. Otonomi daerah tahun 2002. Yang menyerahkan memberi banyak kewenangan bagi kabupaten dan kota untuk mengembangkan wilayah. Nah, ini bertentangan dengan rencana pembangunan tahun 70-an dari pariwisata yang hanya mengkhususkan di Nusa Dua. Begitu dibuka tahun 2002
kabupaten dan kota boleh mengembangkan, semua kabupaten dan kota berkembang sekarang. Nah, itu yang terjadi hari ini. Jadi memang pariwisata benar-benar berkembang tanpa liar, tidak terkontrol jadinya. Karena memang kita juga tidak punya kuasa. Masyarakat sudah tidak punya. Ya, sebetulnya masyarakat sipil Bali ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Sebetulnya kontrolnya ada. Yang mengontrol adalah pasar. Market ini yang mengontrol, bukan pemerintah, bukan kita sebagai anggota masyarakat, tapi market ini yang mengontrol. Jadi market ini sekarang bersaingnya mungkin dengan Dubai gitu ya, dengan di Thailand gitu ya, ada kawasan-kawasan tertentu di Thailand. Ini yang saling bersaing dan kita nggak tahu bahwa ada persaingan di tingkat investor itu. Kita nggak melihat ada persaingan di situ. Dari sisi harga properti misalnya. Kalau orang Rusia mau invest misalnya, lebih tinggi mana di Dubai saya taruh duit atau di Bali gitu misalnya. Kalau dia lihat grafik di Bali yang tajam, dia akan taruh duit di Bali. Karena proyeksinya akan lebih cepat balik uangnya gitu. Jadi sudah sangat kapitalistik juga ya? Ya, pasarlah yang mengontrol Bali sekarang. Kalau sudah pasar yang mengontrol ya kapitalis yang bermain gitu. Nggak bisa, masyarakat sosial akan sangat sulit untuk mengintervensi. Kalau dibiarkan seperti gimana nih masa depan? Oke, pariwisata sudah berkembang liar kata lebih. Nasib Bali gimana? Kira-kira manusia Balinya, alam Balinya, budaya Balinya gimana? Nah, karena kontrol tidak ada di tangan kita, maka nasib kita adalah bergantung dari pasar tadi. Kecuali pemerintah mau intervensi pasar itu. Entah itu dengan peraturan rencana umum tata ruang, salah satunya ya, yang sering diubah-ubah. Menyesuaikan dengan kebutuhan pasar lagi gitu. Menyesuaikan dengan market lagi gitu ya. Intinya adalah pemerintah harus terjun ke situ sehingga keuntungan pariwisata ini kembali bisa dinikmati. Sekarang mungkin kita menikmati secara tidak langsung kita menikmati keuntungan dari pariwisata ini, tapi kerusakan ini kan kita yang nanggung nanti. Investor itu begitu uangnya balik, lalu Bali sudah tidak lagi menguntungkan dari sisi investasi, mereka kan tinggal pergi saja. Jadi gampang sekali buat mereka. Kalau sudah rusak, budaya juga mungkin akan terancam tergerus juga ya. Kalau tidak mau. Biaya untuk mengembalikan itu kan, wah itu kalau dihitung tuh besar sekali. Jadi sudah mulai ya kerusakan akibat pariwisata ke depan ini sudah ya mungkin bisa dikatakan akan terjadi dan kita harus bersiap-siap menghadapi. Kecuali memang pemerintah melakukan ada kebijakan-kebijakan tertentu ya. Nah, kalau misalnya kita kembali pada kontrol yang kurang dari masyarakat Bali, termasuk ya proyek-proyek infrastruktur besar ya. Ada subway yang baru. Itu katanya akan mengebor tanah. Ini nggak ada yang peduli juga ya, Bang? Apakah itu juga bagian dari kita sudah nggak peduli lagi atau nggak mau kontrol? Ada banyak yang berkelindan mungkin ya. Yang pertama adalah kita sudah terlalu terjun ke dalam bisnis ini tadi. Yang kedua adalah ada rasa ketidakberdayaan untuk melawan itu. Kita tidak lagi punya power untuk melawan hal-hal besar seperti itu. Meskipun mungkin pasti ada sisi negatifnya, tidak pernah ada yang mengungkap sisi negatif dari pembangunan subway itu. Janji-janjinya tentu saja ini akan mengurai kemacetan, ini akan mengurangi alih fungsi lahan. Ada banyak janji-janji manis di balik disetujuinya proyek ini pasti ya. Tetapi sekali lagi proyek yang bertujuan atau dilandasi oleh cara kerja kapital, dia pasti menginginkan take back gitu kan. Saya harus dapat keuntungan nih dari duit saya ini. Gimana caranya gitu kan. Nah, ini yang mungkin kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu hitung-hitungan di Bali ini. Dan kemana kekuatan masyarakat sipil di Bali kalau menurut Pak Bang? Kok kita hilang juga ya? Hilang, kekuatan sipilnya hilang sekarang. Nggak ada suara kritis lagi ya terhadap. Habis kemarin sempat ya waktu Gendo nolak Teluk Benua. Ya, Teluk Benua gitu, reklamasi itu yang terakhir yang masih. Ya, itu kayak yang besar yang masih terakhir. Kemudian kekuatan desa adat juga sekarang sudah tidak begitu kokoh lagi menurut saya ya. Karena mungkin terkooptasi oleh kekuasaan. Salam satu jalur ini berbahaya sebenarnya. Jadi suara di bawah tidak ada yang mendengar. Pak Bang, sebagai closing statement, konklusi dari apa yang Pak Bang sampaikan tadi tentang masa depan pariwisata Bali ini seperti apa? Gitu? Ya, masa depan pariwisata di Bali karena kita semua masuk ke dalam industri yang sama. Buat saya penting membangun narasi yang berbeda selain narasi pariwisata. Jadi narasi-narasi kita hari ini selalu dipenuhi oleh narasi pariwisata. Saya nggak punya data, tapi saya melihat bahwa ada banyak sekali sekolah-sekolah pariwisata dalam berbagai level yang didirikan. Itu akan menggiring anak-anak muda Bali untuk masuk ke dalam industri yang sama lagi. Nah, saya berpikir bahwa kita perlu mengembangkan cara berpikir yang lain, cara berpikir alternatif di luar kepariwisataan.
Saya kira berat, itu berat juga ya. Berat juga itu. Karena pasarnya sudah mencengkeram begitu kuat ya. Kita sudah terlena oleh pariwisata ini. Betul. Ya. Ini kita nggak berdaya. Tapi mudah-mudahan ada kekuatan masyarakat sipil yang bangkit kembali ya, untuk mengingatkan kekuasaan, mengingatkan pasar, mengingatkan investor untuk menyelamatkan Bali ke depan. Ya walaupun agak pesimis juga kita ya, tapi tetap harus semangat. Ada orang-orang seperti Pak Mangde ini yang bisa bersuara kritis, dan kita tunggu lagi ya orang-orang lain yang bisa bersuara kritis untuk menyelamatkan Bali ke depan. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda. Selamat tahun baru tahun 2025. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita bisa semakin baik lagi. Demikian sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan Pramasati. Om Santi Satya. Sampai jumpa.